Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nabila. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan antara etiket dan etika. Saya langsung aja ke pembahasan. Pertama, menurut definisi umum, etika merupakan suatu peraturan norma yang bisa digunakan sebagai suatu acuan perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Jadi etika itu merupakan ukuran terhadap perilaku seseorang yang untuk bisa dikatakan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-harinya. Di sini saya masuk ke ciri etika. Sebetulnya ciri etika ada beberapa, cuman saya hanya menyoroti 2 poin yang menurut saya paling penting. Yang pertama, ciri etika itu bersifat absolut, mutlak. Contoh, jangan mencuri. Jangan mencuri adalah prinsip etika yang tidak bisa ditawar-menawar lagi. Maka ketika orang melakukan pencurian terhadap apapun itu, dia bisa dianggap sebagai orang yang telah melanggar etika. Yang kedua, memandang manusia dari segi dalam. Contohnya, walaupun seseorang bertutur kata baik, sopan santun dan ramah, tetapi ketika dia membunuh, tetaplah dia dianggap telah melanggar etika. Kenapa? Karena orang yang beretika tidak mungkin dia melakukan pembunuhan. Itu mengenai etika. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etiket. Menurut pengertian umum, etiket merupakan suatu yang diketahui, diulang, dan menjadi kebiasaan dalam sebuah masyarakat, baik berwujud kata-kata ataupun suatu bentuk perbuatan nyata. Ciri etiket juga ada beberapa hal. Hanya saja dalam hal ini saya hanya menyoroti 2 poin menurut saya paling penting. Yang pertama, hanya berlaku dalam pergaulan, tidak berlaku saat tidak ada orang lain atau saksi mata yang melihat. Contohnya, mahasiswa Fakultas Hukum saat belajar di kelas mengangkatkan kakinya ke atas meja. Itu kan perbuatan yang gak sopan. Ketika seseorang itu melakukan hal tersebut di dalam ruang kelas, ketika ada dosen dan teman-teman mahasiswa yang lain, itu bisa dianggap dia telah melanggar etiket. Tetapi ketika hal tersebut dilakukan tanpa ada orang lain, hanya seorang diri di kamar misalkan, apa di ruang kelas, tetapi tidak ada siapapun, dia tidak bisa melanggar etiket, karena etiket prinsipnya hanya berlaku dalam pergaulan. Nah, ciri yang kedua bersifat relatif. Jadi etiket itu bersifat relatif. Yang dianggap sopan di suatu daerah bisa jadi dianggap tidak sopan di daerah yang lain. Contohnya, memberikan sesuatu barang kepada orang lain menggunakan tangan kiri. Mungkin di daerah-daerah barat, bahkan di Indonesia barangkali di daerah-daerah tertentu memberikan satu barang menggunakan tangan kiri ya hal biasa aja, nggak ada masalah. Cuman khususnya misalkan di Jawa Barat, memberikan sesuatu menggunakan tangan kiri itu dianggap tidak sopan. Jadi ketika orang itu memberikan sesuatu menggunakan tangan kiri karena di wilayahnya menganggap tangan kiri itu hal yang tidak sopan, maka bisa diasumsikan, bisa dianggap bahwa dia telah melanggar etiket dalam lingkungan masyarakatnya. Jadi teman-teman, sebetulnya etika dan etiket itu sangat akrab, melekat dalam kehidupan keseharian kita di dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Jadi menjadi penting bagi kita untuk mengetahui apa itu etiket, apa itu etika, bagaimana cirinya, bagaimana penerapannya, apa batasan-batasannya. Karena khususnya misalkan dalam bidang hukum, setiap orang yang mengemban jabatan formal maupun informal itu sangat dibatasi oleh etika dan etiket tersebut. Misalnya dalam tap MPR kita dikenal ada yang disebut etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu ada di dalam tap MPR. Atau contoh konkretnya misalkan ketika kita mengemban amanah sebagai seorang hakim, jaksa, hakim Mahkamah Konstitusi misalkan, dia nggak boleh sembarangan ketemu orang lain. Bahkan menurut keterangan dari Profesor Mahfud MD, ketemu sama presiden pun kalau ada suatu perkara yang sedang dijalani berhubungan dengan kebijakan pemerintah di Mahkamah Konstitusi, nggak boleh hakim Mahkamah Konstitusi itu bertemu dengan presiden sekalipun, apalagi dengan orang-orang lain. Artinya
Setiap jabatan formal itu dikungkungi atau diberi batasan atau diberi rambu-rambu oleh etika tersebut. Gitu. Selain oleh hukum, jadi kita dibatasi dengan etika profesi kita. Apapun profesi yang sedang kita emban. Nah, jadi penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami apa etika dan apa itu etika. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya deskripsikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah karena saya masih belajar. Dan kalau ada baiknya mungkin bisa kita pelajari, kita gunakan dalam keseharian kita. Baik dalam masyarakat, dalam kehidupan berbangsa maupun dalam kehidupan bernegara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.